Hai guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita series thriller yang berjudul Citadel Diana. Dalam cerita series ini, seorang agen rahasia harus menghadapi situasi yang penuh intrik dan bahaya demi mencari keadilan atas kematian orang tuanya. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 2030 di Italia, seorang mata-mata bernama Diana sedang bergerak menuju markas agensinya yang bernama Manticore. Saat Diana sudah tiba di tujuan, kita baru mengetahui kalau Manticore adalah agensi mata-mata multinasional yang memiliki peralatan sangat canggih. Setelah itu, Diana dan rekannya Luca menghadap atasan mereka yang bernama Matteo. Di sini, Matteo memberitahu bahwa akan ada pertemuan agen dari Manticore Prancis dan Manticore Jerman yang selama ini menjadi sekutu Manticore Italia. Matteo pun mencurigai pertemuan ini membahas hal yang sangat rahasia karena agen Manticore Italia tidak diundang dalam pertemuan ini. Guna menguak rahasia itu, Matteo pun akhirnya menugaskan Diana dan Luca untuk memata-matai pertemuan. Menjelang misi, Diana memasang lensa kontak khusus mata-mata yang terkoneksi dengan jaringan Manticore. Dengan teknologinya yang sangat canggih, lensa kontak ini mampu melacak identitas target sampai mendengarkan suara dan menerjemahkan bahasa target dari kejauhan. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Diana dan Luca tiba di kota Lugano yang menjadi lokasi pertemuan. Dengan memanfaatkan lensa kontak, mereka pun berhasil mematikan kamera pengawas di lokasi sekitar sehingga mereka bisa beraksi tanpa terdeteksi. Berkat alat yang sama, Diana bisa memastikan bahwa agen Manticore Prancis bernama Alex, sedangkan yang dari Jerman bernama Rainer. Selama memata-matai mereka, Diana mendapatkan informasi penting. Ternyata pertemuan ini bertujuan membahas sebuah senjata yang sangat mematikan yang terdiri dari dua bagian. Senjata ini pun memiliki nama samaran Apple. Tak lama setelahnya, Alex dan Rainer saling menunjukkan dua benda yang menjadi dua bagian Apple. Begitu melihat mereka akan bertukar bagian Apple, Diana langsung menembak mati Alex hingga akhirnya terjadi kontak senjata. Setelah Rainer kabur sambil membawa bagian Apple-nya, Diana berhasil mengamankan satu bagian Apple yang sebelumnya dibawa oleh Alex. Usai kehilangan jejak Rainer, Diana dan Luca berhenti di sebuah tempat. Diana lalu meyakini bahwa Alex dan Rainer sedang berupaya menukarkan dua bagian Apple dalam pertemuan di Lugano. Diana juga mengutarakan kecurigaannya bahwa Apple akan dimanfaatkan untuk melawan Manticore Italia. Inilah sebabnya Diana pun membunuh Alex dan merebut bagian Apple-nya agar senjata itu tidak bisa digunakan. Meski aksi Diana bertujuan melindungi Manticore Italia, namun tetap saja Luca menilai Diana telah melakukan pelanggaran berat. Alasannya, Matteo sejak awal hanya menugaskan mereka untuk memata-matai tanpa mengganggu pertemuan itu. Kini Luca bersiap membunuh Diana agar ia tidak ikut dieksekusi oleh Matteo. Diana lalu terpaksa melawan hingga akhirnya ia pun berhasil membunuh Luca. Demi menutupi pelanggarannya, Diana sengaja menembak lengannya sendiri agar seolah-olah ia diserang oleh Luca. Sementara itu, kita pun diperkenalkan dengan perusahaan produsen senjata bernama Zanni yang berhubungan erat dengan Manticore Italia. Ternyata koneksi kuat ini bisa terjalin karena keduanya dipimpin oleh orang yang sama, yaitu Ettore. Di sela kesibukannya, Ettore pun selalu mengajari putranya Edo agar ia bisa menjadi penerus yang layak. Beberapa jam kemudian, Ettore mengetahui kegagalan misi di Lugano berkat laporan dari Matteo. Kegagalan ini pun meninggalkan masalah serius karena tidak seharusnya agen Manticore Italia membunuh agen Manticore Prancis. Atas perintah Ettore, Matteo akhirnya menginterogasi Diana. Dengan keahliannya dalam berbohong, Diana berusaha menutupi pelanggarannya yang menjadi penyebab kegagalan misi.
Diana pun mengklaim bahwa Luka telah menembaknya dan kabur sambil membawa satu bagian apel. Percaya pada keterangan Diana, Matteo akhirnya membebaskan Diana dari hukuman dan memerintahkannya untuk memulihkan luka tembak. Pada malam harinya, Diana jatuh pingsan saat ia bertemu saudaranya yang bernama Sarah. Diana akhirnya bisa kembali sadar setelah ia mendapatkan penanganan medis. Dokter lalu menyatakan bahwa Diana menderita penyakit tak bisa disembuhkan yang bernama Meniere. Dokter akhirnya menganjurkan Diana untuk menjaga emosinya karena gejala Meniere tergantung pada emosi penderitanya. Setelah itu, Diana pergi ke suatu tempat sambil mengenang masa lalunya. Jadi semasa masih menjadi orang biasa, Diana harus kehilangan kedua orang tuanya yang tewas dalam ledakan pesawat. Diana lalu terus berjuang untuk mengungkap kebenaran di balik kematian orang tuanya sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Gabriel. Ternyata Gabriel adalah mata-mata dari sebuah agensi bernama Citadel. Gabriel lalu mengungkapkan bahwa Zani menjadi dalang ledakan pesawat yang menewaskan kedua orang tua Diana dan puluhan orang lainnya. Gabriel akhirnya mengajak Diana untuk menjadi agen Citadel karena ia bisa mengetahui kalau Diana adalah perempuan cerdas, tangguh, dan bertekad kuat. Jika Diana setuju, maka ia akan bisa mencari keadilan atas kematian orang tuanya. Kembali ke masa sekarang, Diana akhirnya tiba di lokasi tujuan dan bertemu Edo, putra dari Ettore, secara rahasia. Di awal komunikasi mereka, Diana menunjukkan bagian apel Manticore Prancis yang berhasil ia rebut dari Alex. Berbekal informasi dari misi Lugano, Diana bisa memastikan bahwa Apple dibangun ulang dari sisa teknologi Citadel yang sudah hancur. Kini Diana dan Edo berencana memanfaatkan bagian Apple untuk memicu konflik antara Manticore Prancis dan Jerman. Karena jika rencana ini berhasil, Edo akan bisa mengubah Manticore Italia sesuai keinginannya. Sedangkan Diana akan bisa keluar dari Manticore Italia dengan aman. Diana akhirnya mengakui bahwa ia ingin mundur karena sudah muak dengan misi utama Manticore Italia yang selama ini menjual senjata produksi Zani ke kalangan mafia. Setelah Diana meninggalkan lokasi, Edo mulai memeriksa data yang tersimpan di bagian Apple Prancis. Di luar dugaan, data ini ternyata sudah rusak sehingga Edo gagal mendapatkan informasi baru tentang Apple. Edo akhirnya langsung menyembunyikan bagian Apple begitu Ettore datang menemuinya. Sementara itu, Diana meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan Sarah. Ternyata Diana selama ini merahasiakan pekerjaannya sebagai mata-mata dan ia pun membohongi Sarah dengan mengaku bekerja di bidang keuangan. Scene lalu beralih memperlihatkan masa lalu Diana saat ia kembali bertemu dengan Gabriel. Dalam pertemuan kali ini, Diana bersedia menjadi agen Citadel. Dari situ, Gabriel mengungkapkan bahwa pesawat orang tua Diana meledak karena ditumpangi agen Citadel yang menjadi target Zani. Setelah itu, Gabriel membawa Diana ke fasilitas rahasia Citadel yang menjadi pusat pelatihan agen baru. Selama berada di sana, Diana tidak hanya berlatih meningkatkan kekuatan fisiknya, tetapi juga berlatih menahan emosi sampai pada titik seolah-olah ia tidak memiliki perasaan. Beberapa bulan kemudian, Diana menderita penyakit Meniere di tengah masa pelatihan. Meniere muncul karena Diana menahan terlalu banyak emosinya. Nah, ternyata penyakit serupa juga dialami oleh para agen Citadel, sehingga artinya Meniere adalah efek samping latihan dari menahan emosi. Gabriel akhirnya memberikan obat khusus agar kedepannya Diana bisa mengurangi gejala Meniere yang ditandai dengan suara dengungan di dalam kepala. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Gabriel memberitahu Diana soal misi utama Citadel. Ternyata Citadel adalah agensi mata-mata yang didirikan untuk menindak agensi serupa yang melakukan berbagai macam kejahatan besar secara sistematis dan terorganisir. Gabriel lalu mengutus Diana untuk menyamar menjadi agen Manticore Italia yang selama ini berhubungan erat dengan Zani.
Tujuannya agar Citadel bisa menemukan petunjuk tentang senjata rahasia yang sedang dikembangkan oleh Zani. Kembali ke masa sekarang, Diana bertemu lagi dengan Edo untuk membicarakan soal data di bagian Apple Prancis. Sejak mengetahui bahwa data ini sudah rusak, Diana dan Edo meyakini bahwa Manticore Prancis ingin menguasai kedua bagian Apple. Edo akhirnya mengembalikan bagian Apple Prancis kepada Diana untuk kepentingan misi mereka. Keesokan harinya, Edo tiba-tiba dihubungi oleh Cecil. Di momen ini, Edo menolak lamaran pernikahan Cecil yang selama ini menjadi pemimpin Manticore Prancis. Nah, rupanya Edo menolak karena ia meyakini Cecil akan memanfaatkan pernikahan mereka untuk mengambil alih Manticore Italia. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya sistem Manticore Italia tiba-tiba diretas oleh Manticore Prancis atas perintah dari Cecil. Melalui serangan ini, Manticore Prancis berhasil mencuri data identitas agen Manticore Italia dan sekarang mereka memanfaatkan data ini untuk menghabisi satu persatu agen Manticore Italia. Menjawab pertanyaan Edo, Etor memberitahu bahwa peretasan tadi adalah serangan balasan dari Cecil karena ia marah dengan kejadian di Lugano. Demi memperbaiki situasi, Edo pun mendesak Etor untuk membuat keterangan palsu saat menemui Cecil nanti. Tujuannya agar Cecil percaya bahwa Manticore Jerman mendalangi misi Lugano. Singkat cerita, Etor akhirnya mengikuti masukan Edo saat berdiskusi dengan Cecil. Namun Cecil tidak menanggapi keterangan Etor. Dan gawatnya, ia akan terus membunuh agen Manticore Italia sampai Etor bisa mengembalikan bagian Apple milik Prancis. Setelah itu, Edo memperingatkan Diana bahwa ia menjadi target eksekusi utama Cecil karena ia telah membunuh agen Manticore Prancis. Singkat cerita, Diana berhasil selamat dari serangan agen Manticore Prancis saat mereka sedang berada di rumah Diana. Beralih ke masa lalu Diana, pada suatu malam ia menghadapi ancaman maut setelah resmi menjadi agen Citadel. Di momen ini, Matteo berhasil mengunci pergerakan Diana sambil bersiap untuk membunuhnya. Nah, ternyata serangan ini terjadi karena Diana berhasil mengamankan file data identitas setiap pelaku yang terlibat dalam penyerangan pesawat orang tua Diana. Matteo lalu memaksa Diana untuk bergabung dengan Manticore Italia. Alasannya, Manticore Italia akan berjuang mengubah sistem keadilan dunia menjadi lebih baik seperti yang diinginkan oleh Diana. Memasuki masa pelatihan, Diana mendapatkan arahan bahwa Manticore Italia akan berjuang melawan pemerintah korup di berbagai belahan dunia. Arahan yang sama juga mewajibkan setiap calon agen untuk mewaspadai Citadel yang menjadi musuh besar Manticore. Diana pun saat itu masih belum mengetahui bahwa sebenarnya mayoritas misi Manticore adalah menjual senjata kepada mafia. Singkat cerita, Diana akhirnya berhasil menjadi agen Manticore Italia dan langsung menghubungi Gabriel secara rahasia. Dalam komunikasi ini, Diana membocorkan rute perjalanan misi barunya sehingga Gabriel bisa mempersiapkan prajurit Citadel untuk menyerang agen Manticore Italia. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Diana menjalankan sebuah misi bersama dengan para agen Manticore Italia lainnya. Adapun misi pengantaran senjata ini dipimpin oleh Enrico yang merupakan anak sulung Etor dan kakak Edo. Tak lama berselang, kelompok Enrico diserang oleh pasukan Citadel. Meski sempat kesulitan, kelompok Enrico akhirnya berhasil menyingkirkan pasukan musuh. Enrico lalu heran bagaimana Citadel bisa melacak rute perjalanan misinya. Di sisi lain, Diana berusaha tetap tenang demi menyembunyikan identitasnya sebagai agen asli dari Citadel. Beberapa waktu kemudian, Diana melihat ledakan besar di Katedral Milan yang memakan banyak korban jiwa. Diana lalu diam-diam menemui Gabriel untuk membahas insiden tersebut. Dalam percakapan mereka, Diana merasa sangat bersalah karena ia gagal mendapatkan bocoran informasi soal penyerangan di katedral. Sejak kejadian ini, Diana mulai tidak tahan menyamar sebagai agen Manticore Italia.
Kembali ke masa sekarang, Ettore mengabari Edo bahwa Cecil kini sudah mempercayai bahwa Manticore Jerman mendalangi misi Lugano. Maka dari itu, Ettore mulai berusaha memperbaiki hubungan kerjasamanya dengan Cecil karena Cecil adalah orang yang sangat berbahaya jika menjadi musuh. Sebagai cara untuk memulihkan hubungan ini, Ettore harus menangkap Rainer hidup-hidup agar Cecil bisa mengetahui kebenaran kejadian yang terjadi di Lugano. Guna menguak lokasi Rainer, Ettore pun mengutus Edo untuk menemui seorang mafia bernama Magnano yang selama ini menjadi sekutu Ettore. Sesuai permintaan Edo, Ettore menunjuk Diana untuk menangkap Rainer. Sesampainya di tujuan, Diana berjuang susah payah untuk menggagalkan percobaan kabur Rainer. Tak cukup sampai di situ, Diana juga harus bertarung sengit karena Rainer memutuskan untuk melawan. Meski terkena serangan yang cukup berat, Diana akhirnya bisa bangkit dan berhasil membunuh Rainer. Sayangnya, Diana tidak menemukan bagian apel incarannya di dalam saku pakaian Rainer. Apapun yang terjadi, Diana langsung datang ke tempat penginapan Edo setelah Rainer dieksekusi. Sebagai bagian dari skenario, Diana menembak dinding ruangan Edo agar bisa menjadi bukti seolah-olah Edo diserang oleh Rainer. Pada langkah berikutnya, Edo dengan keahliannya berhasil menciptakan video palsu yang seolah-olah menunjukkan bahwa Rainer mendatangi tempat penginapan Edo. Tak lama berselang, Edo mengirim video ini kepada Ettore sambil menyatakan bahwa Diana terpaksa membunuh Rainer demi melindungi Edo. Beberapa waktu kemudian, Ettore meminta Edo untuk menemuinya secara langsung. Ettore lalu memberitahu bahwa Cecil bisa memaklumi pembunuhan Rainer dan kini Cecil kembali menaruh kepercayaan kepada Manticore Italia. Ettore akhirnya memuji keberhasilan Edo dan Diana karena peran mereka berhasil memulihkan hubungan Ettore dan Cecil. Selesai menyampaikan kabar baik ini, Ettore mengakui bahwa ia sudah mengetahui video Edo adalah video palsu. Oleh karenanya, Ettore bisa mengendus sandiwara Edo dan Diana. Lebih dari itu, Ettore sejak awal sudah menyadari kalau Edo tidak berniat menangkap Rainer hidup-hidup. Ettore akhirnya menunjukkan bahwa ia sudah mengamankan satu bagian apel yang sebelumnya dibawa oleh Rainer. Saat Edo masih terkejut, Ettore menjelaskan bahwa ia bisa merebut bagian apel dari Rainer. Ternyata sebelum misi penangkapan Rainer dimulai, Ettore sudah mengendalikan Rainer dengan cara mengancam akan membunuh keluarga Rainer. Dengan ancaman itulah Ettore bisa mendapatkan bagian apel dan memaksa Rainer untuk menjadi target misi. Di atas segalanya, Ettore mengakui penangkapan Rainer sebenarnya adalah jebakan untuk membuktikan persekongkolan rahasia Edo dan Diana. Kini Ettore merasa sangat puas karena ia berhasil mendapatkan kedua bagian apel. Guna memperjelas situasi, Edo akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya bagian apel Prancis adalah palsu. Sebagai bentuk kritik keras, Edo pun mengungkit kebohongan Ettore tentang misi utama Manticore Italia. Dari sinilah terungkap bahwa misi utama Manticore Italia untuk melawan ketidakadilan adalah bohong. Sebab kenyataannya Ettore selama ini memanfaatkan agensi pimpinannya untuk menjual senjata kepada kalangan mafia. Dan ironisnya, sebagian besar senjata itu diciptakan oleh Edo. Ettore akhirnya mencopot jabatan Edo sebagai anggota Manticore Italia sebagai hukuman karena telah melakukan persekongkolan yang merugikan Ettore. Sementara itu, Diana berhasil ditangkap oleh agen utusan Ettore dan dijebloskan ke dalam sel Manticore Italia. Keesokan harinya, Edo berhasil menerobos sistem keamanan fasilitas tahanan Manticore Italia karena ia sebenarnya adalah pencipta dari sistem itu. Edo lalu menemui Diana yang sedang mendekam di dalam selnya. Dalam percakapan mereka, Diana mengungkapkan bahwa ia akan dieksekusi jika sudah selesai diinterogasi. Begitu mengetahui hal ini, Edo meminta Diana untuk tetap tenang karena ia akan mencari cara untuk menyelamatkan Diana. Di akhir pertemuan mereka, Diana memberitahu bahwa agen Citadel yang membunuh Enrico kakak Edo sebenarnya masih hidup dan kini pelaku ditahan di lokasi yang sama.
Selang beberapa jam, Edo menemui Ettore untuk membahas kondisi Manticore Italia yang melemah sejak banyak agennya dibunuh oleh Cecil. Di sini Edo mengetahui kalau Ettore sedang kesulitan memulihkan kekuatan Manticore Italia. Karenanya, Edo mendesak Ettore untuk menggunakan taktik Diana agar ia bisa membangkitkan Manticore Italia. Ettore akhirnya baru tertarik usai Edo memberitahu bahwa taktik ini bertujuan merebut bagian apple Prancis yang asli. Tak lama kemudian, Ettore akhirnya menemui Diana di dalam selnya. Di sini, Ettore langsung memotong pernyataan Diana soal pelanggarannya karena Ettore sudah mengetahui semua pelanggaran Diana berkat informasi dari agennya. Atas perintah Ettore, Diana akhirnya menjelaskan detail taktiknya untuk merebut bagian apple Prancis yang asli. Beberapa waktu kemudian, Ettore mengadakan pertemuan dengan pimpinan Manticore Prancis dan Jerman. Meski sudah mengetahui bagian apple Prancis palsu, Ettore tetap bersikeras seolah-olah ia menganggap bagian itu adalah asli. Setelah memastikan bahwa ia sudah mendapatkan kedua bagian apple, Ettore berjanji akan mengembalikan bagian apple kepada pemiliknya masing-masing. Namun syaratnya, posisi Manticore Italia harus disertakan dengan Prancis dan Jerman agar hubungan ketiganya bisa tetap stabil dalam jangka panjang. Syarat Ettore akhirnya disetujui karena kesetaraan dinilai bisa meminimalisir potensi konflik. Selesai pertemuan tadi, Ettore diam-diam berbicara dengan pemimpin Manticore Jerman yang bernama Wolfgang. Di situ Ettore mengungkapkan bahwa bagian apple Prancis yang hendak diberikan Cecil kepada Wolfgang sebenarnya adalah palsu. Setelah itu, Edo memberitahu Ettore bahwa ia akan membantu misi Diana untuk merebut bagian apple Prancis. Ettore dan istrinya pun sebenarnya melarang Edo karena misi ini membahayakan nyawa anak terakhir mereka. Namun Ettore akhirnya mengizinkan karena Edo bersikeras bisa menjaga dirinya. Lantas pada suatu ketika Edo melakukan protes keras usai mengetahui Manticore Italia menjadi pelaku pengeboman Katedral Milan yang menewaskan ratusan orang. Ettore lalu menekankan bahwa pengeboman ini adalah serangan pengalih perhatian Citadel, karena saat itu Manticore Italia akan menghabisi seluruh agen Citadel dengan memanfaatkan data yang berhasil mereka dapatkan. Enrico akhirnya bersikeras menjadi pemimpin misi eksekusi agen Citadel karena ia ingin membuktikan kelayakannya sebagai calon pemimpin Manticore Italia. Kembali ke masa sekarang, Diana kini sedang terbang menuju markas Manticore Prancis bersama dengan Edo dan sejumlah agen Manticore Italia lainnya. Sebagai pemimpin misi perebutan bagian apple Prancis, Edo memperingatkan bahwa misi ini akan menjadi misi paling berbahaya yang pernah mereka jalankan. Karena jika terjadi kesalahan, maka mereka semua akan mati. Sesampainya di bandara, pasukan Edo melaksanakan perintah agen Manticore Prancis untuk menyerahkan senjata mereka. Setelah itu, pasukan Edo akhirnya tiba di markas Manticore Prancis dan langsung disambut oleh Cecil. Sesuai kesepakatannya dengan Cecil, Edo menyerahkan Diana sebagai tahanan yang akan dieksekusi karena ia telah membunuh agen Manticore Prancis. Lebih jauh lagi, Edo menyerahkan sampel bagian apple yang selama ini diminta oleh Cecil. Edo pun meluruskan bahwa Manticore Italia tidak berniat mencuri bagian apple itu agar Cecil berhenti mencurigai Manticore Italia. Lantas jika nanti konflik antara ketiga Manticore sudah berakhir, Edo berjanji bahwa Cecil akan diberikan bagian apple Jerman, sedangkan Wolfgang akan diberikan bagian apple Prancis. Dengan begitu, semua pihak bisa menciptakan senjatanya sendiri, sehingga kesetaraan tiga Manticore yang diinginkan Ettore bisa terwujud. Saat pasukan Edo sudah meninggalkan lokasi, Diana langsung dipindahkan ke sel yang diawasi dengan ketat. Tak lama kemudian, Diana berhasil memancing Cecil agar mau menemuinya di dalam sel. Sesuai taktiknya, Diana mengklaim bahwa Manticore Jerman sudah mengetahui bagian apple Prancis adalah palsu berkat informasi dari Edo. Diana juga melaporkan bahwa Manticore Italia dan Jerman akan bersekutu melawan Manticore Prancis sebagai balasan karena Cecil mengkhianati kepercayaan mereka.
Termakan oleh umpan Diana, Cecil langsung memerintahkan agennya untuk menghentikan pasukan Edo yang saat itu akan segera naik ke pesawat mereka. Pasukan Edo akhirnya ditangkap dan dibawa kembali ke markas Manticore Prancis. Setelah itu, Edo dipertemukan dengan Cecil untuk menjelaskan pengkhianatannya. Selama dicecar oleh Cecil, Edo diam-diam menggunakan alat canggih ciptaannya. Dengan alat tersebut, Edo berhasil mematikan sistem keamanan markas Manticore Prancis sehingga semua agen Manticore Italia yang ditahan bisa langsung memberontak. Lantas dalam aksi mereka, agen Manticore Italia menggunakan senjata baru ciptaan Edo yang bisa berubah bentuk, sehingga itulah sebabnya senjata ini luput dari pemeriksaan agen lawan. Selang beberapa detik, Edo menggunakan alatnya untuk memadamkan lampu utama lokasi agar anak buahnya bisa menyingkirkan setiap lawan dengan lebih mudah. Akibat pemadaman ini, agen Manticore Prancis menjadi kebingungan, begitu pula dengan Cecil. Cecil lalu batal membunuh Edo karena hal itu tak akan mengubah keadaan. Sebagai gantinya, Cecil memerintahkan agennya untuk memindahkan Edo ke dalam sel sampai kondisi markas mereka sudah aman. Di tengah perjalanan menuju sel, Edo melakukan serangan kejutan hingga ia pun berhasil membunuh agen lawan yang mengawalnya. Setelah itu, Edo langsung menyelamatkan Diana dan membebaskannya dari sel. Kini, Diana dan Edo bergerak menuju ruang kendali teknologi yang menjadi lokasi penyimpanan bagian Apple Prancis yang asli. Sesampainya di tujuan, Edo langsung melakukan proses penyalinan data untuk mendapatkan targetnya. Selama proses ini berlangsung, Diana diam-diam berniat menembak mati Edo dari belakang sebagai bagian dari misinya untuk mencari keadilan atas kematian orang tuanya. Namun selang beberapa detik, Diana beralih membunuh seorang agen lawan yang muncul untuk menghentikan Edo. Begitu menyelesaikan proses penyalinan, Edo langsung menghapus data asli agar Cecil kehilangan bagian Apple sepenuhnya. Edo akhirnya pergi bersama Diana setelah ia berhasil merebut bagian Apple Prancis. Sesampainya di Italia, Edo memastikan kepada Ettore bahwa mereka berhasil mendapatkan bagian Apple Prancis yang asli. Sesuai permintaan Edo, Ettore kini memberikan Edo posisi yang setara dengan ayahnya sebagai hadiah. Scene lalu beralih memperlihatkan kronologi kematian Enrico yang tewas saat memimpin misi eksekusi seluruh agen Citadel. Jadi dalam misi itu, Diana ternyata menjadi salah satu agen Manticore Italia yang terlibat. Lalu saat menyerang markas Citadel Italia, pasukan Enrico menghadapi perlawanan yang lebih sulit dari perkiraan mereka. Saat bergerak sendirian, Diana menemukan seorang agen Citadel yang kita sebut saja dengan nama Frankie. Setelah memastikan ia adalah agen asli Citadel, Diana membantu Frankie untuk menghancurkan teknologi Citadel agar tidak jatuh ke tangan Manticore Italia. Lantas dalam prosesnya, Frankie berhasil membunuh 2 agen Manticore Italia yang memergoki aksi pengkhianatan Diana. Saat Frankie hilang kesadaran akibat terkena tembakan musuh, Enrico datang sendirian dalam keadaan belum mengetahui pengkhianatan Diana. Melihat Enrico fokus menyelamatkan teknologi Citadel yang akan dihancurkan, Diana pun langsung memanfaatkan situasi ini untuk menembak mati Enrico. Tak lama berselang, para agen Manticore Italia datang ke lokasi dan terkejut melihat kematian Enrico. Demi merahasiakan identitas aslinya sebagai agen Citadel, Diana akhirnya berbohong dengan menyatakan Frankie adalah pembunuh Enrico. Seusai misi tadi, Diana mendapatkan pesan darurat yang dikirim Gabriel sesaat sebelum ia singkirkan agen musuh. Jadi menurut informasi dari Gabriel, kondisi Citadel kini sedang jatuh akibat serangan besar Manticore Italia. Beruntung, informasi identitas Diana sebagai agen Citadel sudah dihapus dari basis data sebelum ia diperiksa oleh musuh. Karena hal ini, Diana pun bisa tetap menyamar sebagai agen Manticore Italia dengan aman.
Sejak mendapatkan pesan terakhir dari Gabriel, Diana terus berusaha menghubungi Citadel untuk mencari agen lain yang masih hidup. Meski tidak ada respon, Diana tetap rutin mengabarkan perkembangan Manticore Italia sejak berakhirnya misi eksekusi agen Citadel. Jadi sesudah mengamankan teknologi Citadel dari misi itu, Manticore Italia dijatuhi sanksi oleh Manticore Prancis dan Jerman karena menyembunyikan teknologi Citadel untuk kepentingan sendiri. Lantas, sejak sanksi ini berlaku, Etor mulai gencar memanfaatkan Manticore Italia untuk menjual senjata produksi Zani ke banyak sindikat kriminal agar agensinya bisa tetap beroperasi. Etor juga berhasil mendapatkan kontrak perdagangan senjata dengan militer dan penegak hukum Italia dengan cara memeras politisi yang menjadi pihak oposisi. Diana pun tidak bisa meninggalkan Manticore Italia karena semua agennya sedang dikontrol sejak sanksi dijatuhkan. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Edo menemui Diana dan berkenalan dengannya. Edo lalu menekankan bahwa ia sebenarnya menentang misi eksekusi agen Citadel karena membahayakan nyawa Enrico. Di sisi lain, Diana berhasil menutupi perbuatannya dengan mengatakan Enrico dibunuh agen musuh saat ia berusaha mengamankan teknologi Citadel. Di akhir pertemuan mereka, Edo mengutarakan ambisinya untuk mengubah Manticore Italia menjadi agensi yang lebih baik. Dari sinilah Diana menjadi tertarik untuk bersekutu dengan Edo. Sementara itu, Edo bersama Etor mengadakan pertemuan dengan Cecil dan Wolfgang. Lantas dalam diskusi mereka, Edo mengumumkan senjata baru ciptaannya yang bernama Jupiter. Rencananya, Jupiter akan disebarkan melalui saluran air umum karena Jupiter bukanlah senjata biasa. Edo lalu memastikan bahwa Manticore Italia akan berbagi Jupiter dengan Manticore Prancis maupun Jerman. Namun syaratnya, Manticore Italia menjadi satu-satunya pihak yang berwenang mengawasi data Jupiter dan menggunakan kemampuan mematikan dari senjata itu. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Diana kembali menemui Edo setelah ia menghilang tanpa kabar selama 1 bulan. Diana lalu mengakui bahwa kehidupan normal yang ia impikan ternyata tidak berarti tanpa kehadiran Edo. Maka dari itu, Diana ingin menjalin hubungan asmara dengan Edo dan kembali menjadi agen Manticore Italia. Karena Diana sudah menjadi pasangannya, Edo akhirnya membuka rahasia soal Jupiter. Ternyata Jupiter adalah senjata ciptaan Edo yang menggabungkan kedua bagian Apple. Jupiter pun memiliki wujud dan cara kerja seperti parasit yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Inilah sebabnya Jupiter akan disebarkan melalui saluran pemasok air minum agar senjata ini bisa masuk ke dalam tubuh banyak manusia. Soal kemampuan, Jupiter akan mengubah inangnya menjadi sumber informasi sehingga penggunanya tidak perlu repot meretas data dan menyadap komunikasi. Lebih dari itu, Jupiter memiliki kemampuan membunuh inangnya secara instan, yang mana kemampuan ini hanya bisa muncul jika diaktifkan oleh penggunanya. Nah, kemampuan membunuh inilah guys yang hanya bisa digunakan oleh Manticore Italia. Edo lalu menekankan bahwa ia dan Diana bisa mewujudkan impian mereka untuk menjaga keamanan dunia jika Jupiter digunakan dengan benar. Dalam kesempatan yang sama, Edo mengungkapkan rahasia besar bahwa Manticore Italia adalah pelaku penyerangan pesawat yang menewaskan kedua orang tua Diana. Edo juga memberitahu bahwa penyerangan ini dilakukan karena ada agen Citadel yang menumpangi pesawat itu. Usai mengetahui fakta menyakitkan ini, Diana berusaha terlihat tegar demi menjaga hubungannya dengan Edo. Diana pun tidak ingin balas dendam kepada Edo karena Edo memastikan bahwa ia bukan orang yang memerintahkan penyerangan pesawat. Di akhir pembicaraan mereka, Edo tak sengaja menemukan sebuah benda yang menjadi simbol Citadel. Beruntung, Diana berhasil membohongi Edo sehingga identitasnya sebagai agen Citadel tidak terbongkar. Keesokan harinya, Etor memperingatkan Edo agar jangan sampai hubungannya dengan Diana merusak pekerjaannya. Setelah itu, Etor mengobrol dengan Julia istrinya soal hubungan asmara antara Edo dan Diana. Ternyata Etor sebenarnya menentang hubungan ini karena ia merasa Diana menyembunyikan sesuatu.
Di sisi lain, Julia menyatakan dukungannya karena baru kali ini ia melihat Edo bisa hidup dengan bahagia. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Edo menawarkan kesepakatan kepada Ettore. Jika nanti Ettore mau mengangkat Diana sebagai manajer Manticore Italia menggantikan Matteo, maka Edo akan memberi kode untuk mengaktifkan kemampuan membunuh dari Jupiter. Ettore akhirnya menyetujui kesepakatan ini karena ia sangat menginginkan kemampuan maut dari Jupiter. Selesai berkomunikasi dengan Edo, Ettore diam-diam memerintahkan Matteo untuk membunuh Diana setelah uji coba Jupiter selesai dilakukan. Beberapa jam kemudian, Diana dan Matteo mulai melakukan tahap uji coba penyebaran Jupiter. Di saat bersamaan, Edo diberitahu oleh ibunya bahwa Ettore telah mengutus Matteo untuk membunuh Diana. Seketika itu, Edo langsung menemui Ettore dan memaksanya untuk menghentikan Matteo. Di tengah situasi ini, Edo mengakui bahwa ia telah menaruh Jupiter ke dalam air yang baru saja diminum oleh Ettore. Alhasil, Edo mengancam akan mengaktifkan kemampuan Jupiter untuk menghabisi Ettore jika ia menolak menghentikan Matteo. Edo akhirnya terpaksa membunuh Ettore karena ayahnya itu tidak mau berubah pikiran. Sementara di lokasi yang berbeda, Diana telah menaruh Jupiter yang sudah disiapkan ke dalam saluran air target. Lantas, setelah menyelesaikan uji coba, Diana berhasil membaca gerakan Matteo untuk membunuhnya. Dari situ, Diana harus menghadapi pertarungan maut melawan Matteo. Saat sedang terpojok, Diana melakukan serangan balik hingga akhirnya ia pun berhasil membunuh Matteo. Tak lama berselang, Gabriel yang selama ini dianggap sudah mati tiba-tiba datang ke lokasi. Begitu melihat Gabriel, Diana langsung bisa bernafas lega. Karena akhirnya Diana mendapatkan bantuan dalam menghadapi semua tantangan rumit sebagai agen ganda Citadel. Dan series pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita series Citadel Diana episode 4-6. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!